dia menuntut untuk yang jadi suaminya dia harus bisa baca tulis. Bukan yang dia cintai. Akhirnya si PKI ini mau memberikan uang banyak banget. PKI mau berinvestasi. Berinvestasi ke kreteknya si raja ini. Mau PKI didet ya sama semua. Dia menikah tapi jek seneng karo Jengiyah ya. Iya, dia tuh aslinya tuh setia mas. Tapi kalau dia balik Aslinya kan, setia. tapi kan nek balik kan dia ketangkep engko mas. Oh iya. Kita merokok itu dalam rangka membantu petani tembakau, terus sono sing nyetrum iki flash disk dimut iki gitu. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang di Buka Buku, sebuah video yang berisi ulasan-ulasan mengenai buku oleh teman-teman kita yang nanti akan menceritakan, mengisahkan tentang pengalamannya membaca sebuah buku. Dan pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan seorang Mapala, betul ya? Aduh, jangan Mapala mas. Kenapa? Mahasiswa. Lah ya, Mapala kan mahasiswa pecinta alam. Iya sih, tapi ya udah lah nggak apa. Ya. Mapala sing wedok jenenge apa? Mapalawati kali mas. Mapalawati. Kita sudah bersama dengan seorang mahasiswa. Siapa namanya tadi Mbak? Umi Hana. Mbak Umi Hana. Iya. Oh, ingat saya Umi Hani. Mbak Umi Hana, mahasiswi dari sebuah kampus bergengsi di Solo, betul ya? Di Universitas Negeri 11 Maret, mengambil jurusan Sastra Daerah. Sastra Daerah. Iya. Motivasinya apa mengambil jurusan itu? Apa ya mas ya? Kepencet kali ya. Duh, Soalnya kan bisa di cancel naik kepencet. kan pilihan kedua sebenarnya kalau sastra daerah. Sebenarnya pilihan pertama kan Matematika. enggak fisip. Fisip. Iya betul, exactly. Fisip, terus karena fisip kan ini ya mas ya, saingannya kan banyak banget. Fisip di UNS juga tapi ya? Betul, mandiri saya mas. Terus pilihan keduanya sastra daerah. Kenapa pilihan kedua sastra daerah? Karena apa ya? Ya itu tadi kepencet kan. Iya, milih masa depan belajar selama 4 tahun, masuk kepencet dilakoni. Nah, itu tadi Thomas. Sebenarnya itu selain alasan kepencet dan pilihan kedua itu dari dulu waktu SMK, kan saya SMK dulu. Suka kayak bahasa-bahasa gitu loh. Nah, kan wah kok menarik ya kalau belajar bahasa. Terus akhirnya kalau sastra kan lebih jauh lagi nih. Cobalah sastra. Terus milihlah yang kemungkinan aku bisa ikutin tuh sastra apa? Kan sastra Arab, sastra Inggris, rap mudeng gitu. Iya. Nek itu kan wah ini udah aku banget sih koyone nek sasing. Terus akhirnya ya wis lah aku daerah aja lah. Gitu. Sastra daerah. Iya. Kalau aslinya mana, Mbak? Asli saya Salatiga. Salatiga. Dapat 7 berarti ya. Iya. Lawas banget. Gitu. Bapak-bapak jokes. Oke, Mbak Umi Hana pada hari ini membawa buku Gadis Kretek ya. Betul. Gadis Kretek. Lagi rame itu karena mau diangkat Netflix yang main Mbak Dian sama Mbak Putri Mari. sama Mas Al. Kalau pertemuan dengan buku ini bagaimana, Mbak? Pertemuan, awal ketemunya gitu ya. Awal ketemunya itu kan lagi main nih di asrama. Asrama? Asrama UNS. Nah, terus di situ kan ada senior saya. Senior main ke asrama Putri? Enggak. Aku yang salah mas. Aku main ke asrama cowok. Kan main. Boleh nggak sih nyebut nama senior itu? Boleh, inisial aja. Ya. Inisialnya Mas Indra. Oke. Nah, terus Mas Indra ira kuliah dadi senior piye ceritane? ya kan senior di beda lah mas. Oh, Mapala ya? Mapala. Enggak, beda lagi tuh kembarannya. Nah, itu toh, terus tuh kok ada ini sama 2 buku yang menarik itu. Waduh, ini waktu itu tak lihat di
YouTube kalau nggak salah mas. Kayak ada info bakalan siapa difilmkan Putri Marino sama Mbak Dian Sastro itu kok kayaknya tuh ini bakalan beradu akting kan. Wah keren banget sumpah, dua artis itu kan kayak legendaris abadi gitu gak sih mas, cantiknya. Cantiknya apa aktingnya? Ya dua-duanya. Terus kan saya tertarik nih, akhirnya tak pinjem buku ini dari beliau. Oke. Gitu. Nah terus setelah membaca kesan pertamanya gimana? Membaca ini Kesan pertamanya itu gimana ya? Pasti nggak menyesal ya? Nggak nyesel, sumpah ini recommended banget. Recommended. Beli. Nah, terus apa lagi? Ada insight apa lagi? Apa ya? Kalau gadis kretek ini kan gadis yang kretek gadis yang identik dengan rokok atau kretek ya. Sampulnya aja dia sedang merokok gitu. Iya betul. Tapi ini sih kalau pertama kali lihat covernya ya mas ya, itu tuh kayak iki cowok cewek kok nakal banget rokok terus gadis kretek. Jadi sebelum jenengan baca buku ini, anggapan umum anggapan yang muncul itu gadis merokok itu nakal gitu ya? Maybe. Terus setelah baca? Setelah baca, enggak selamanya orang perokok itu nakal mas. Banyak yang nakal yang nggak merokok ya? Iya. Nah, coba ceritakan dulu. Ini kan novel ya. Betul. Kisahnya tentang apa, konfliknya di mana, yang menegangkan di bagian mana, yang membuat jenengan apa ya, dak-dikduk atau berdebar-debar atau nggak menyangka. Biasanya nek moco cerita itu kan kadang nebak-nebak, terus wah tebakannya luput. Nah itu di bagian mana gitu? Oke. Jadi kan ini kan cetakan yang kelima ya mas ya. Cetakan yang 5. Baru banget. Yang kalau yang Cetakan kelima tahun berapa? Tahun 2022. Oh baru. Baru. Kalau yang dulu-dulu itu katanya bukunya itu warnanya merah. Merah ya. Iya kan yang mas? pertama. Nah pas apa tadi? Mas tanya apa tadi yang pertama? Waduh, oke. Cerita. Iya cerita. Nah ceritanya itu ternyata si gadis kretek ini tuh bukan tokoh utama dari novel ini. Nah tokoh utamanya itu adalah anaknya dari mantannya gadis kretek. Tokoh utamanya anaknya mantannya gadis kretek. Okay. Jadi gadis kretek punya mantan, mantannya ini punya anak. Betul. Nah anaknya ini jadi tokoh utama di kisah itu. Ya gitu kan, kayak wah kok malah yang jadi tokoh utama bukan si gadisnya ini, tapi malah dia yang jadi tokoh utama. Ya gitu. Terus ini kayak spoiler gitu gak sih mas malahan? Enggak ya? Spoiler apa-apa tapi sing bledose aja diceritake. Oke. Kan ono to mesti to sing misal ternyata gadis kretek itu adalah jelmaan dari Pokemon misalnya. Nah itu kan sangat apa ludes banget ya mas ya. Sing bagian-bagian itu nggak usah. Tapi yang lain boleh. Nah kalau dari awal ya, dari awal tuh kan kayak di depannya ini kan kayak ada beberapa merek rokok kretek ini ya mas ya. Nah ternyata tuh masing-masing rokok ini tuh nggak dari ini. Masing-masing rokoknya ini tuh beda-beda, yang bikin beda-beda pabriknya. Betul. Ternyata rokoknya apa aja tuh? Banyak banget. Mendak, terus ada Merdeka, Proklamasi, Garwo Kulo. Nah ini tuh rokok ya. Nah ini tuh kalau dibaca-baca ya mas ya. Ada dari pabriknya itu dari tokohnya ini, terus tokohnya ini itu ternyata tuh mereka tuh saingan mas. Nah kan saingannya tuh ketat banget ya, ternyata tuh rokok kretek zaman dulu tuh kayak apa ya, booming banget dan semua orang tuh suka gitu loh mas.
Jadi kan kayak semua orang berlomba-lomba untuk bikin pabrik rokok yang enak dan disukai sama semua orang. Dulu itu periodenya Nah, ini nih yang jadi menurutku ya Mas yang jadi aku sedikit nggak suka sih, kurang suka. Buat buku ini tuh zamannya tuh dari Belanda, Jepang, penjajahan Belanda, kan lama banget tuh. Terus Jepang, habis Jepang terus merdeka kan Mas, merdeka. Terus ada zaman ini nih, kayak ini merah PKI Mas. Dulu. Tapi ini bukan PKI ya? Iya. Nah itu kan kayak zaman yang terlalu apa ya, jaraknya kan jauh banget ya Mas ya. Tapi bukannya kalau sebuah kisah mengangkat rentang waktu yang sangat panjang itu keren. Maksudnya Iya. kita bisa melihat seorang penulis mengelaborasi zaman. Ngono, bukannya sangar itu. Iya, tapi kalau menurut Mas kan mungkin sangar ya bisa kolaborasi dari waktu yang jauh. Ya itu, kalau menurut saya kan suka cerita yang halus gitu loh Mas. Transisinya tuh biar rada halus gitulah. Kalau ini menurutku kayak iki kok zamannya iki, terus kok langsung iki kok kayaknya jadi apa jenenge Belanda terus diserahkan ke Jepang kok cepet banget, terus kok Jepang menuju kemerdekaan kok cepet banget gitu. Translasinya ya yang rada kurang halus. Kalau menurut saya begitu. Lah ceritanya piye? Ceritanya gitu. Si tokoh utamanya ini Jenenge siapa jenenge? Lebas. Lebas ini adalah anak ketiga dari mantan pacarnya ini, gadis kretek. Jenenge siapa jenenge? Gadis kreteknya. Bukan, anake bapake Lebas. Bapaknya Lebas itu namanya Raja. Oke. Suraja. Nah, Suraja ini punya anak 3. Salah satunya adalah jadi tokoh utamanya ini Mas. Lebas itu tadi. Nah, karena si bapak ini dia tuh kalau di awal ini ya udah ditebak itu Romo sekarat. Nah, itu awal mulanya. Buku novel itu dimulai dengan kata itu. Iya. Romo sekarat. Betul. Coba. Romo sekarat nih. Nah, ini kan ada namanya Lebas nih Mas. Lebas. Romo sekarat. Tapi di sini judulnya Jengyah ya. Iya kan? Coba deh. Boleh. Romo sekarat, berhari-hari dia mengigo-igo sebuah nama, Jengyah. Nah, Oke, lanjutkan. Terus? Nah, itu kan kayak si tokoh utamanya itu menceritakan Romonya sekarat. Terus memanggil-manggil nama Jengyah. Romonya ya. Nah kan yang bikin penasaran kan Jengyah. Siapa Jengyah? Lah itu yang memulai awal ceritanya itu. Gitu. Terus? Nah di masa zaman Jepang sama Belanda. Nah pas di Jepang itu kan si ini Idrus Muria iya nggak sih Idrus itu adalah musuh bebuyutannya si Jagat. Jagat itu siapa? Jagat itu kalau di rokok yang di covernya itu Jagat Raja. Nah itu kan Mas, awalnya itu adalah Jagat itu dia juga bikin rokok kretek. Awalnya kan si Idrus ini kan nggak bikin rokok tuh Mas. Nah si siapa itu namanya Jagat itu dia itu kayak emang passionnya dia bikin rokok kretek, bantuin orang-orang yang bikin rokok, dia bantuin jadi pegawainya awalnya tuh. Terus akhirnya dia bikin sendiri sampai dia itu ya ini tuh sebenarnya tuh kayak masalah percintaan gitu loh Mas, cinta segitiga antara si Jagat, Rumaisa sama Idrus. Hubungannya karo tokoh utama? Nah, itu mereka itu adalah kakek buyut. Kakek neneknya mereka itu tokoh utama itu Lebas tadi itu. Terus akhirnya si 3 orang tadi yang apa ya? Yang bersaing. Cinta segitiga itu tadi buat memperebutkan Rumaisa itu. Nah, Rumaisa itu
sebenarnya tuh mau di ya siapa aja boleh lah, asalkan dia kayak memberi kode gitu loh mas, memberi kode kamu harus bisa baca tulis. Kok Syaratnya gampang? itu syaratnya Oh, cuma zaman itu. dulu ya itu ya. Zaman dulu kan sekolah kan susah banget. Kan zaman Jepang. Standarnya tinggi sekali rumah ya. Rumah Isa. Rumah Isa. Tinggi banget kan mas. Sekolah susah, terus kayak ekonomi juga susah, tapi dia menuntut untuk yang jadi suaminya dia harus bisa baca tulis. Bukan yang dia cintai. Enggak. Padahal dia anaknya juru tulis yang terkenal. Ya bakal tuh dia tuh cantik, seksi, gitu Rumah lah. Isa ya. Rumah Isa. Terus Nah, si Idrus ini lewat lah. Dia kayak modus gitu loh, kayak zaman SMA dulu modus lewat depan kelas biar bisa lihat si Rumah Isa. Nah, lewatnya tuh depan rumahnya Rumah Isa biar bisa lihat Rumah Isa. Nah, pas lihat Rumah Isa, kok di situ ada jaket? Kan bikin kepo lagi toh, Mas. Loh, kok jaket ning kono ngopo wi? Terus akhirnya si Idrus ini tanya lah ke jaket. Kowe apa nih gini? Kowe nopo ning gone Rumah Isa? Rumah Apel. Isa kowe iki gone ibaratnya ngono ya Mas sebutan. Terus baru ini si Idrus itu tadi mendapat jawaban sing kok jaket jarine ora nganu Mas. Kaya meh ngekke iki lho, pesenane Rumah Isa dan juru tulisnya itu tadi bapaknya. Meh ngekke pesenane kuwi. Alasane ngono kuwi. Iya. Nah, iki Mas. Si jaket nggak bisa baca tulis. Si Idrus akhirnya bisa baca tulis dan menikahi Rumah Isa. Nah, kan kepo meneh toh. Loh, kok malah jadi Idrus yang jadi suaminya Rumah Isa? Ternyata tuh dia tuh dites dulu sama camernya. Bisa nggak nulis ini? Bisa nggak? Terus akhirnya bisa kan Mas? Bisa tuh nulis, baca tulis. Terus akhirnya ditanyain tuh Rumah Isa, kamu mau nggak kalau dilamar sama ini? Terus akhirnya mau kan. Terus padahal, nah setelah jadi suami istri, ditanyain tuh si Idrus, tanya ke Rumah Isa, dulu kenapa? Ya pokoknya dulu kok jaket pernah main ke sini, katanya nganter pesananmu, itu bener apa enggak? Ya biasanya gitulah Mas, diungkit-ungkit, cemburu kan, terus cemburu buta ngono kayak lah. Terus akhirnya si Rumah Isa cerita, dulu tuh jaket ngelamar aku Mas ternyata, tapi ditolak karena nggak bisa baca tulis. Gitu. Itu ini ya babak awal ya, babak generasi kakek buyut cinta segitiga, betul. Yang masing-masing punya perusahaan kretek. Di antara persaingan ekonomi juga persaingan cinta. Iya. Nah, kenapa persaingan ekonomi Mas? Yaitu dasarannya cinta itu tadi buat ngebutin si Rumah Isa itu. Aku harus unggul nih dari jagat. Termasuk unggulnya di bidang ekonomi. Makanya dia biasanya ben rokok atau kretek atau perusahaan kreteknya itu bisa disenangi masyarakat kan ya, luwih payu kan ya. Luwih payu gitu. Terus hasil pernikahan itu punya anak. Iya, punya anak. Romo ini bukan, beda. Nah, terus hasil pernikahan si siapa itu tadi Idrus sama Rumah Isa itu menghasilkan 2 anak perempuan. Nah, 2 anak perempuan ini adalah jengyah Mas ternyata. Dua-duanya? Dua-duanya itu jengyah. Karena apa? Nama belakang mereka itu ada Yahyahnya. Yang pertama dipanggil jengyah adalah anak pertama Mas. Dasia. Iya. Nah, yang dipanggil oleh Romo ini siapa? Ini ya, cerita dibuka dengan sebuah pertanyaan besar ya. Iya, betul. Romo sekarat berhari-hari, sekarat itu kan mau meninggal. Nah, di tengah menghadapi sakaratul maut itu dia menyebut nama yang tidak dikenal oleh keluarganya. Termasuk ibunya cemburu ya. Betul. Ibunya cemburu. Lah yang awalnya itu Mas, balik lagi kan ceritanya jadian.
si ini istrinya siapa Romo itu kan cemburu nih gara-gara dia manggilnya Jengyah kok di akhir-akhir hidupnya kok manggilnya mah Jengyah sih. Pas urip pas ya ternyata cerita-cerita Nggak pernah mas. bareng Nggak arep pernah. meninggal kok Malah menyebut-nyebut sopo kuwi gitu ya. Sopo kuwi terus akhirnya anaknya ini kepo mas, Jengyah siapa sih? Ya pembaca juga kepo nih. Iya, kepo banget kan. Nah itu terus akhirnya bolehlah kita selidiki siapa Anaknya. tahu Tiga siapa anaknya tahu. itu? Iya, pertama satu yang berinisiasi buat ngajakin kakak-kakaknya si lebas itu. Pas inisiatif, yuk boleh yuk. Yo, kayak ngejak ngopi malahan mas. Ya pokoknya cari-cari gitulah biar Tapi sudah punya anggapan nggak bahwa Jengyah itu adalah mantan kekasihnya? nggak anggap. Sama-sama nggak tahu ya. Lah kok mbok cemburu? Soalnya kan cewek mas, nama cewek. Jengyah kan nama cewek nih. Ya mak kalau Sopo ngerti anaknya? Oh iya nek anaknya pun ya mbok cemburu ya. Iya. Anaknya telu lanang kabeh loh mas. Lah ya misalnya Jengyah ternyata anaknya dari istrinya yang lain, misalnya kan tetap bojone kan ya cemburu. Cemburu, bener. Ya, siapapun Jengyah bikin cemburu ya. Iya betul. Nah, itu. Berarti buku ini mengisahkan ini juga nggak apa perjalanan 3 orang itu menyelidiki atau mencari Jengyah. Awalnya itu mas, awalnya. Itu awal. Jadi tuh kayak apa ya, prolog bukan ya mas? Itu kayak perjalanan kita mencari Jengyah, inisiasi cari Jengyah. Cuman baru di perjalanan pertama gitu loh mas. Oke, babak pertama ya. Nah ini nih transisinya tuh kayak terlalu cepet gitu loh. Kalau menurut aku kayak habis nyeritain perjalanannya Lebas sama kakak-kakaknya ini, lah kok langsung ceritain sih percintaan yang segitiga tadi itu. Oh, kalau di dalam apa namanya di dalam ini nggak sih sastra itu alurnya 2 alur atau loncat-loncat atau apa? Loncat-loncat. Aku lebih setuju yang loncat-loncat itu tadi. Terus Begitu. konfliknya di mana saja pencarian itu? Konflik pencarian maksudnya? Kan nggak mungkin goleki terus langsung ketemu kan? Mesti ono sesuatu yang menarik gitu. Iya, Misalnya apa? Misalnya tuh pas nyari itu ada aja pas di jalan itu kayak dia kan beli ini toh mas, si Lebas itu kan dari kuliah di Amerika. Si Lebas ini dia anak terakhir, anak bontot yang Lulusan ya. lulusan Berarti kuliah di Amerika. ketika mencari ayahnya itu sudah pulang berarti kan? Udah pulang. Kan ayahnya sakit toh mas, otomatis dia harus pulang. Nah terus si siapa Lebas itu tadi pulang kan. Lah habis itu dia pas inisiasi itu dia tuh merasa bersalah mas sebenarnya. Aku anak terakhir tapi nggak pernah ngurusin pabriknya bapak. Bapaknya pabrik. Romonya itu lah pabrik. Lah Jagat Raja itu punyanya bapaknya itu Romo itu. Oh. Jagat Raja terbikin oleh Sujagat. Sujagat bapaknya ya? Sujagat bukan. Bukan toh? Sujagat itu tadi yang 3 segitiga itu. Cinta 3 cinta segitiga. Sujagat mbahnya. Oh, mbahnya. Raja itu Romonya. Iya kan. Jadi kayak kolaborasi gitu loh. Terus yang satunya tadi sing menikah karo anu mau sama jenenge? Si Jine Sujagat. Idrus. Nah, Idrus menikah dengan Rumaisa. Dua anak cewek sing dadi yangi anaknya Jagat. Ya. Mas harus bisa mengikuti no. Ya gitu. Berarti Iya. Oke, terus coba cerita kayak itu kisah antara nanti kan pasti 3 orang anak itu kan akan ketemu toh. Jengyah ternyata punya hubungan ini dengan bapakku. Nah, coba di sampai sana. Benar-benar. Oke. Nah, terus toh Mas, si 3 anak ini tadi pas cerita itu kan mereka ceritain perjalanan. Pertamanya Lebas yang pengen nyari sendiri asal usul Jengyah itu kan udah dikasih tahu nih di kota ini. Kota Kretek. Kudus ya. Kudus. Awalnya kan di Kudus. Petunjuknya apa? Kenapa dia pergi ke Kudus? Kan
Romone gur jengyah terus kudus kok iso ngono. Nah, awalnya itu siapa Lebas. pegawai Romo. pabriknya itu, kan dulu asal-usulnya di Kudus kan Mas. Nah, pemikiran mereka tuh kan dulu kan awalnya si pabrik kan dulu kan Jagat dulu toh Mas. Jagat itu pabriknya ada di Kudus, makanya mereka di Kudus dulu, kayak apa ya, lahirnya di Kudus Mas, Jagat Raja itu. Kan kalau di Jakarta kan, nah ini kan ada yang di Jakarta. Nah, mereka Jakarta itu kayak sebagai tempat tinggal, kayak kalau Jakarta kan kayak iki loh Mas, kantor-kantornya ngono kae lho, kantor-kantor gede nih kayak pusate ku iki di Jakarta. Nah, pabriknya tetap ada di Kudus. Gitu. Nah, terus mereka carilah ke Kudus. Nah, itu terus pindah transisi menceritakan kehidupan Rumaisa sama Idrus dan juga Jagat. Jagat ini menikah sama cewek Madura kalau nggak salah, cewek Madura. Ceweknya itu, nah ada di covernya Mas. Covernya depan ini, yang depan ini, nah ada merek Garwakulo. Ya, itu terinspirasi dari si istrinya Jagat itu yang dari Madura. Gitu. Oke, alurnya loncat-loncat. Setelah cerita ini terus diceritakan generasinya Idrus, ceritakan lagi si Lebas mencari. Benar Mas. Jadi kayak si pencarian Lebas ini, perjalanan pencarian Lebas ini tuh kayak jadi pembatas cerita-cerita gitu loh kalau dipikir-pikir. Menurutku malah menarik gitu, keren itu. Iya sih bisa Mas. Kayak gitu. Sih, ya menarik sih. Cuman kan buat aku si pecinta transisi halus kan ya. Beda selera Ya memang selera. tapi seru banget kok. Seru banget ya. Seru banget. Temenku tak hasut buat beli Mas. Terus akhirnya beli novel kayak gitu. Padahal kan minjem kan bisa tuh Mas. Tapi dia malah beli. Ya harus beli biar Ratih Kumala juga terapresiasi gitu, biar dipunyai. Terus pertemuan dengan Jengyah itu ada dua, itu yangnya bapak IKB apa salah siji apa piye? Salah satu. Jadi yang jadi pacarnya bapaknya si Raja ini adalah yang anak pertama, Desya. Desya kan anak pertama. Kenapa kok nganti disebut-sebut pas sekarat? Nah itu, Raja itu sebenarnya itu bukan anak pegawai pabrik, bukan, terus anak dari juragan kretek juga bukan. Dia itu kayak orangnya nggak jelas gitu loh Mas. Setiap ada pasar malam, ya dia kerja di pasar malam. BTW dia kerja di pasar malam dan ini kayak nggak tentu gitu loh Mas. Lah ya, terus piye kok iso ada kesan apa kok sekarat kok nyebut jenenge Jengyah? Nah itu panjang ya Mas ceritanya sebenarnya. Nah si Jengyah ini tadi kan pacaran sama Raja gara-gara ketemu di pasar malam. Sebelumnya gitu, karena si yang tadi aku bilang si Raja itu kerja di pasar malam, terus kesini. Kamu ikut pindah pasar malam kemana aja. Ketemu Jengyah. Jatuh cinta. Nah Jengyah kan jualan kretek di situ. Nah ini Mas, Jengyah itu yang jadi kayak menarik lagi di novel itu adalah menceritakan Jengyah itu bikin rokok kretek, tapi rasanya bisa manis. Pakai ludahnya dia bikinnya. Nah, disebut persaingan disebut apa? Disebut Roro Mendut. Oh, jadi persaingan pabrik-pabrik kretek ini kan berlomba-lomba membuat racikan. Betul. Itu kan ono sing tadi manis, terus ono sing enak, mungkin ono sing gurih, ono sing abot, ono sing enteng misalnya gitu ya. Nah, kelebihan dari rokoknya siapa tadi? Jengyah itu manis. Ternyata rahasianya dari ludahnya. Ludahnya dia jadi sendiri. Saat durungnya didoning apa dipiye? Ya ora didoning lah Mas. Diiki lho, kayak nek ditampal ngono ka lho. Oh pas ngelinting. Pas ngelinting. Ngelime karo ilate. Ya gitu. Si ayahnya itu juga
cari modal buat gedein perusahaannya. Terus akhirnya setiap pemodal yang datang ke tempat Idrus itu tadi dipanggil ngincipi, suruh ngicipin itu tadi. Nah itu kan terbuat dari sari kretek ya mas, sari kretek sama ludahnya Jengyah itu tadi. Terus kok enak banget pas diudut, kok enak banget. Akhirnya keras mau banget. berinvestasi. Terus, investasi, aku punya ide. Gimana kalau si kreteknya anakmu itu, Dasyah itu kita jual? Gimana? Bisa nggak memproduksi sehari ribuan? Oke. Oh, Bisa iya. no mas ya. Soalnya kan dia harus ngumpulin sarinya aja susah banget. Terus akhirnya Golek pegawai. nggak bisa kan ludahnya beda. Oh iya deh. Terus akhirnya idenya ini apa sih mas? Nah ini yang bikin kepo sebenarnya. Idenya ya kan ludahnya beda. Nah itu kan. Nah itu akhirnya dijual limited edition. Dilarang ke regane. Dilarang ke, yo si jingin iki harganya mahal banget. Wah, koyo saiki no cukai arep mundhaki, cukai rokok iki. Ya ngetake banget. Ya kui mau dijual satunya itu mahal banget dan setiap orang yang kesana harus nyobainnya itu cuma satu, ya maksimal 3 lah bawahnya. Gitu. Carane ngundake rego ya. Bener. Kan jadi si Idrus itu kan koyo sugih banget kan mas. Iya, akhirnya Jadi ya. akhirnya sugih banget. Terus tadi kisah cinta Romo dan Jengyah tadi sampai bagaimana kok terus putus kandas? Akhirnya Romo menikah dengan istrinya sampai disebut-sebut mau meninggal. Nah, si Jengyah itu kan tadi kan cintanya ketemu di pasar malam nih. Nah, di pasar malam ini si Raja kan namanya. Si Raja ini tuh kayak memadu kasih tapi kayak masih malu-malu gitu loh mas. Kan orang dulu kan kalau cinta-cintaan nggak kayak anak sekarang kan, malu-malu gitu. Terus akhirnya mereka belum jadian gimana? Belum jadian, cuman melakukan kegiatan perang pacaran. Nah terus si Raja ini punya niatan datang ke Idrus buat melamar anaknya. Nah terus pas dilamar, mau nggak sama Raja? Jelas dong mas, mau toh. Akhirnya mereka ini berdua nikah. Si Dasyah sama Raja menikah ding, menikah. Pokoknya udah nentuin tanggal ini. Nah ini transisi lagi ke zaman. Skip, lanjut nih kisah ini. Itu kayak zamannya ini si Raja diculik harus ke Surabaya. Dan si Dasyah ini harus tunggu di rumah. Mas, yang diculik itu ternyata si Idrusnya ding. Oke. Nah, itu skip aja. Skip ya. Artinya ini kan apa kisah cinta generasi kedua ini si Raja dan si Dasyah ini juga terkendala seperti kisah cinta ayahnya generasi pertama tadi ya. Terkendala ya itu tadi. Nah terus. Nah terkendalanya apa yang? Kalau si Jengyah ini ya, benar ya mas ya. Si Raja itu pengen, ya kan kalau kayak gini kan si Jengyah itu kan lebih kaya daripada si Raja yang nggak punya apa-apa tadi. Nah terus si Raja tuh nggak mau dikatain gitu mas. Aku kudu dua apa sih saya tak bangga ke kan aku layak lah menikahi si julukan Roro Mendut ini. Gitu. Terus akhirnya dia cari investasi yang sama kayak Idrus tadi kan, cari gitu. Terus kok padahal dia punya ini ya mas ya, punya gadis kretek. Nah gadis kretek ini tuh judul mereknya siapa? Mereknya Jengyah, kretek gadis. Itu judulnya itu mereknya. Nah terus si Raja itu tadi cari investasi ke tempat ya mana aja lah pokoknya. Akhirnya ketemu ini mas, tapi rada menyinggung merah ini ya, PKI. Nah itu kan kayak zamannya PKI gitu. Terus dia datang, akhirnya si PKI ini mau memberikan uang banyak banget. PKI mau berinvestasi. Berinvestasi ke kreteknya si Raja ini. Mau PKI didet ya sama semua. Zaman semono ki duit ki wis angel digolek, tapi kok si PKI ini
dengan cuma-cuma memberi uang sebanyak itu buat si raja, asal jangan menyaingi PKI ini, perusahaan PKI ini kayak bikin partai-partai gitu kan menyaingi kan mas. Itu akhirnya lah dibikinlah si raja ini rokok kreteknya PKI nya arit merah ya. Betul, itu kan cap lambangnya arit merah ya. Itu kan lambangnya itu banget gak sih ya? Dikeluarkan oleh Suraja Kota M ya. Nah betul. Terus akhirnya ada zaman dimana PKI itu harus diberantas Ya. Si raja itu melarikan diri, sembunyi. Oh iya, ketika 65 itu juga otomatis pabriknya ini juga kena ya. Kena kan itu kan, Itu belum gara-gara menikah ada ya? lambangnya. Belum mas, padahal udah nentuin tanggal. Udah, yus pokoknya gara eksekusi we lah gitu. Yang membuat siapa namanya Suraja harus kaya dulu itu karena tekanan desakan dari calon mertuanya atau keinginan sendiri untuk melayakkan diri. Yang pertama itu sebenarnya berawal dari pegawainya Pak Idrus. Oh, Iya, DC pegawai kayak ini. diomong dari belakang, digerundeli gitu kan. Terus dia Terus berupaya untuk memantaskan diri. bener, dia memantaskan diri. Ya itu, bikin itu tadi yang Terus merah celurit akhirnya pisah. Dia pisah. Nah, siapa itu Jengyah Suraja, dan ya. Idrus itu ditangkap. Soalnya kan dia tahu toh mas, yang nangkep ini kan tahu kan, kalau itu dari perusahaannya itu Idrus itu kan. Ya pokoknya satu Kok klan lah, perusahaannya? Oh, satu karena klan. satu klan ya. Nah terus ya kayak berhubungan sama Jengyah, oh tahu nih, akhirnya mereka ditangkap. Nah yang bikin kejut lagi, aku terkejut mas. Jengyah ini ternyata pas sampai di tempat kayak dikumpulkannya itu loh mas. Kayak istilahnya kalau di Islam itu padang masyarnya lah. Dikumpulkannya yang tertangkap ini, tapi belum dibunuh. Kan kalau ditangkap kan dibunuh kan mas. Terus jasadnya dibiarkan mengambang begitu saja kan. Nah itu sebelumnya itu ternyata tuh di sana itu ada apa ya yang nangkep kayak prajurit tut gitu. Itulah pokoknya prajurit lah ya yang nangkep itu. Pokoknya yang anti PKI nangkep. Yang inisialnya Abri itu kan. Astagfirullahaladzim. Kan inisial Abri. Oh iya itu. Nah, nah itu tuh mas. Nah itu toh. Terus ternyata yang nangkep itu si prajuritnya itu dulu pernah ngelamar si Jengyah mas. Waduh. Ternyata Kelaran ya. Ditolak ya sama Jengyahnya itu karena dia suka sama raja. Terus ditolak kan. Terus akhirnya siapa itu tadi yang pernah si prajurit itu yang pernah melamar yang ditolak itu, terus akhirnya ngasih opsi ke mereka berdua. Kamu mau tak bebasin tapi jadi bojoku. Oh, gue mesti dugaanmu kan mas. Dugaanku yang ngono. Tapi kan jadi bojoku ya. Ternyata itu salah mas. Tawarannya bi? Tawarannya adalah gue harus menghapus rokok milik si raja itu tadi, dan kamu harus menjual rokok gadis kretek. Dan rokoknya Pak Idrus itu tadi kan juga merah kan mas. Merah kan kayak identik PKI kan. Nah itu juga suruh dihapus. Ya akhirnya mereka ini berapa ya, kayak cuman gadis kretek yang cuman kretek gadis yang bisa diandalkan penjualannya tuh gitu. Ya ternyata baik ya prajurit itu ya. Baik banget kan, harusnya kan nikah sama itu nggak sih. Dia mengakui bahwa wah aku wis ditolak, engko nek tak paksa dengan pilihan itu tak mungkin. Misalnya pun aku dapat badannya bukan dapat hatinya gitu kan. Mulia sekali seorang prajurit tenanan itu. Mulia banget kok. Tapi ini misalnya dia memberi opsi buat nikah ya sama Jengyah, dia kena no mas. Kan mereka ditangkap. Iya nggak sih? Iya, kan mereka ditangkap jadi PKI loh. Kak, kamu malah menikahi orang yang ditangkap sama anti PKI ini. Kan percintaan yang rumit. Terus berarti si Suraja ini ndelik nganti untuk bojo anyar. Nah, deliknya itu ternyata di suatu tempat milik
anaknya Pak Jagat. Anaknya Pak Jagat. Ya nikah sama orang Oh, Madura tadi iya, itu iya, punya iya. anak cewek mas. Iya, iya. Nah anak cewek itu juga yang ngurusi perusahaannya Pak Iya, iya, Jagat. iya. Jagat Raja ini ya. Mm-mm. Dia nikah dengan anaknya ini. Nah ketemulah di situ Raja. Kayak itu Raja tuh dulu ganteng banget deh kayaknya mas. Sampai-sampai si ini juga tertarik sama Raja, anaknya Pak Anaknya ini Jagat. kan. Tapi dia menikah tapi jek seneng karo Jengiah ya. Iya dia tuh aslinya tuh setia mas. Tapi kalau dia balik Aslinya kan, setia. tapi kan nek balik kan dia ketangkep kok mas. Oh iya. Iya ketangkep. Akhirnya ya udahlah. Ya udah dengan anaknya apa? Dia ditanyain tuh sama si Jagat, kamu pacarnya ini nggak sih, pacarnya si Dasia itu nggak sih? Siapa Iya dia? pak. Jawab Ngaku. iya. Iya ngaku mas. Kesatria ya. Ngaku terus akhirnya kamu boleh kerja di sini, tapi kamu harus nikah sama anak saya. Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya intinya, itu jadi syarat nggak ya? Kayak itu jadi salah satu syaratnya juga. Dan kebetulan si anak pertamanya Jagat juga suka sama si Raja ini tadi. Kenapa orang tua kok kamu boleh kerja di sini tapi nikah karo anakku? Wih, Kan ya itu tadi mas, kayak mereka tuh kayak masih bersaing gitu loh. si Jagat melihat potensi Raja. yang punya bener. entrepreneurship tinggi. Betul. Dia bisa nih untuk mengembangkan pabrikku. Ya wis kerja nih, tapi langsung dikukup kabeh dadi mantuku sisan. Iya Supaya benar tidak benar berkhianat mungkin gitu ya. benar mas. Nah ini nih Jengiah itu tadi dia kayak kesel banget tuh. Raja gitu tuh. Lah kok kabar itu sampai ke Jengiah? Ada undangan mas. Waduh, Ada kok undangan. diundangnya piye? Undangan kan bapaknya ini toh. Oh iya, bapaknya saingan. Makanya itu. Nah terus siapa itu tadi si Jengiah pas tahu undangan itu, Jengiah datang tuh ke pernikahannya itu Raja sama Pur itu. Jengiah marah kan mas, dipukul kepala nih, isinya nih jidat dari Kayak viral. Ya itulah bahwa dipukul pakai apa tuh mas, panjang apa ya namanya di situ pokoknya ada, dipukul sampai bolong dan harus dijahit. Hari H pernikahan itu ya? Itu pas mau apa ya, ijab apa sehabis ijab gitu. Nah itu kan terus berarti kan pas pernikahan mereka kan penampilan si Raja ini kan kayak kok malah terluka pengantinnya kan gitu kan, kayak malah jadi fokusnya pengunjung, fokusnya para undangan kan ke situ kan. Nah itulah yang mengawali jawaban ding mas, itu jawaban dari perkepoan yang awal itu tadi. Kenapa sih kok si Romo ini menyebut Jengiah? Oke. Mungkin kisah yang disampaikan Mbak Umi Hana itu anu ya, serba apa namanya, loncat-loncat terus nggak sistematis, terus apa ya, buladra ngono. Tetapi saya menangkap ini apa, jika kita membacanya itu seru, apalagi diceritakan oleh Mbak Ratih Kumala yang kayaknya ini dulu menang ini ya, Kusala Sastra ya, tahun 2012 kalau nggak salah. Kayaknya iya sih mas, itu tahun berapa cetakan pertama nggak sih mas di situ 2012? 2012 cetakan pertama. Nah ya. Oh iya, menang Kusala Sastra ya. Berarti memang buku yang menarik dan mengisahkan tentang perusahaan kretek cap arit merah ini, kemudian dikontekskan dengan peristiwa G30 gitu. Nah, tadi kan tentang ceritanya, sekarang tentang kreteknya. Asal disebut kretek itu kan karena itu kan, ketika klobot itu disumut kan Kayak bunyi kretek. Suaranya kan kretek. ngobong kretek itu enggak sih, terus dinamain kretek gitu. Bener. Ya. Mas itu. Nah itu awalnya ternyata tuh kretek tuh nggak selamanya bikin kamu sakit-sakitan kayak yang ada di anjuran pertama itu kan.
jangan merokok nanti. Merokok dapat Oh menyebabkan iya, itu. merokok dapat menyebabkan itu kan. Itu gula juga menyebabkan diabetes. Iya, sebenarnya kalau dalam porsi yang anu kan semua kan gitu ya. Oh iya, Mas, ya. jadi racun itu tidak pada zatnya tapi pada porsinya ya. Kalau Ada menurut dosisnya ya. Kalau menurut aku. Vitamin C nek sak truk ya marai blak. Iya benar-benar. Nah itu Mas, ternyata tuh pas awalnya itu kenapa bikin itu karena tuh dia seorang tokoh ini tuh punya penyakit pokoknya pernafasan Mas. Pernafasan. Terus dikeretek, Terus mari. cobalah dibikin cengkeh sama tembakau itu. Oh meramu ya, meskipun coba-coba gitu dalam lah. rangka meramu kan trial error mesti kan. Benar. Ono sing Ya itu tambah salah parah, satunya. ono sing sembuh. Terus pakai kelobot kan. Terus diudut kok malah jadi pernafasannya itu lega. Gitu kan malah jadi kayak nyembuhin gitu loh Mas. Ya itu mungkin butuh penelitian yang cukup cukup ilmiah ya. Tapi nek zaman biyen kan belum riset risetnya kan belum kayak sekarang. Jadi Iya, kur benar. niteni ternyata nafasnya wis rada lega. Kan akhirnya kan terus jadi Ditanya ngono. turun temurun itu. Oh iso menyembuhkan pernapasan misalnya begitu ya. Nah, apalagi insight yang jenengan dapatkan dari buku ini? Selain kisah cinta tadi menarik, terus kisah cinta yang berulang tadi kan, yang hampir sama, aktornya juga tidak begitu jauh karena anaknya menantunya itu. Selain kisah cinta, perjalanan kreteknya, terus apa lagi? Terus jengyah. Nah, aku ambil dari jengyahnya itu Mas. Kan dia kan dulu kan nggak suka rokok kan Mas. Dia tuh nggak suka ngerokok kan cewek ya Mas ya. Terus cewek ngerokok kan Itu kan kayak- hari ini, zaman dulu kan nggak ada pandangan kayak gitu. Iya, cuman kan ya nggak tahu ya Mas ya. Kan dulu kan juga gitu Mas. Nah, itu cewek perokok tuh belum se booming itulah. Terus akhirnya si jengyah ini tuh nyobain rokoknya dari bapaknya itu kan. Kok pas ngerokok, enak banget rasanya ngono kae lho. Jedot iki bener-bener nyedot yang jeru banget ngono Mas. Karo duduk sandar Jadi healing. indie ngono kae. Ya itu terus berarti kok jadi enak. Terus akhirnya dialah jadi bantuin itu. Ya itu sih dari sisi ceweknya yang dia nyobain terus akhirnya ketagihan. Membuat jenengan pengen juga nggak nyobain? Enggak Mas. Enggak ya? Enggak suka ya? Aku anti. Nek vape ya vape. Beda nih itu Mas. Ini jangan Bedanya dibahas piye? dulu. Kan Itu- beda Mas. Kita merokok itu dalam rangka membantu petani tembakau, terus ono sing nyetrum iki flash disk dimut iki gitu. Malah nggak membantu petani tembakau ya. Benar. Oke, begitu silahkan teman-teman bisa mencari buku ini. Jadi nggak hanya nonton filmnya besok ya, karena semua film yang diadaptasi dari novel kan mendistorsi imajinasi ya. Ya meskipun juga tidak adil membedakan membanding-bandingkan iki film iki novel. Ya memang media film begitu, media novel memang memunculkan banyak imajinasi, tapi teman-teman kayaknya harus juga baca buku ini karena tadi selain kisahnya menarik, penuh teka-teki tadi, juga bicara tentang kondisi waktu itu mengenai perkembangan pabrik-pabrik kretek ya. Ya, benar. Gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tonton episode yang lain. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya.